Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Acara pengajian Nuzulul Quran LPS Sirzam Pancor 23 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2026 Miladiah. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Zamzuri KH SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nuzulul Quran. Pengajian akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Guru Haji Al-Husman Saidi KH. Kepada beliau disilahkan. Faman syahida minkum syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم والله الموافق والهدي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga, pembacaan Shalatun Nahdlatain yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Safrin Kiha. Kepada beliau disilahkan. لصاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد المؤسس الشيخ محمد الدين الفنشوري والمنصوري والفروعي والمؤمنين. الفاتحة. لجميع العلماء العالمين والأولياء العارفين والمريدين والمشايخين والمؤمنين لجميع المسلمين والمسلمات
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعلمنا وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله أعطنا هذه سبيل الرشاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanti kita kasih mic dan kita pakai apa enggak? Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pengajian Nuzulul Quran. Pengajian akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha. Kepada beliau disilahkan. Ustaz. Bapak. Yang ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rij'al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa qad wa ayyadna wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam famirna wa tawatan kinian salamnya ada mazhabik ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqdubi. Yang hormati, banggakan para pengurus, para asatiz, ustazat, musalla sirzam. Wabil khusus pada umindah kita. Benda di sini, tapi kita nilai beliau hadir bersama kita tempat ini. Sama dengan Bapak Tuan Guru Bajang, sama dengan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Hadir sama kita di sini. Rasanya seperti beliau hadir bersama. Amin. Mudah-mudahan kita bersama dari dunia sampai akhirat kita bersama. Amin. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena kita sudah lalui bulan suci Ramadan, sudah malam ke-23 ya. Malam ke-23 sekarang, insyaAllah malam ini bisa jadi turun Lailatul Qadar 1000 bulan. Tidak mustahil. Karena turunnya Lailatul Qadar tiap tanggal likuran yang ganjil, selikur, telu likur, selai 5 likur, 7 likur, dan 29. Malam-malam itu dicari, diintip arau Lailatul Qadri bil ashril awakhir min Ramadan. Cari, intip Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, malam yang ke-10 dari padian tadi. Kemarin malam 21, malam ini 23, apalagi malam Jumat. Kemudian malam berikutnya nanti 25, 27, 29. Tinggal 3 malam lagi. Kita cari betul, kita intip daripada Lailatul Qadar 1000 bulan. Mudah-mudahan kita ketemu dan dapat nilai ibadah 1000 bulan. Dan mari kita mohon ampun pada Allah. Siapa tahu puasa kita yang sudah banyak kurek-kurek, tarawih kita compang camping,
Bacaan Quran kita dan lalu datang, ya tidak istiqomah, tidak tekun. Ada yang sudah khatam Quran berapa kali? Ada yang sudah khatam Quran berapa kali? Satu hari berapa juz kita baca Quran? Mesti sekurang 1 juz, bahkan 2 juz. Biasa Nabi baca Quran pada bulan Ramadan sehari 2 juz. Jadi bulan Ramadan beliau khatam Quran 2 kali bersama malaikat Jibril. Itu dia. Okay? Mari perbanyak baca Quran dan bersedekah pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian saya menyampaikan terima kasih banyak kepada adik-adik panitia, para asatidz, pengurus yang mengundang kami hadir. InsyaAllah kehadiran kita akan membawa kebaikan bagi kita. Pertama, silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Kemudian berikutnya, yaitu dengan kita hadir ini, kita insyaAllah dinaungi malaikat di atas kita. Allah curahkan rahmat, Allah tuangkan sakinah, dan Allah Ta'ala nyebut nama kita di hadapan malaikat di langit sana. Hai para malaikatku, lihat hambaku si A.C.B hadir di majlis Sirzam di atas muka bumi. Alhamdulillah. Pak Jokowi tidak pernah nyebut kita. Pak Prabowo tidak pernah. Allah nyebut kita di langit di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena kita hadir di majlis ilmu di rumah Allah, buyutullah, rumah Allah, masjid dan musalla. Alhamdulillah. Sanggup kita bertahan selama 7 malam lagi bulan suci Ramadan ini, bertahan puasanya, bertahan tarawihnya, dan bertahan tadarus Qur'annya, dan juga bertahan menghidupkan malam-malam Al-Qadar. Kanjeng Nabi kalau sudah masuk tanggal 21 Ramadan, dia jarang tidur, jarang di rumah, selalu i'tikaf di masjid, selalu baca Quran. Kita gimana? Jangan tidak seperti itu. Dan bulan Ramadan ini adalah latihan, training center. Kita dilatih oleh Allah Ta'ala untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk jadi orang takwa. Bukan dilatih oleh manusia, oleh pejabat atasan, tapi dilatih oleh Allah sendiri. Berapa lama kita training center? 1 bulan, siang dan malam kita dilatih oleh Allah. Siangnya menahan daripada makan minum, hubungan suami istri dan seterusnya, menahan daripada emosi, nafsu, syahwat. Malamnya kita dilatih untuk sholat tarawih, sholat jamaah, untuk ngaji, tadarus Quran, sholat tahajud, witir dan sebagainya. Jadi ibadah bulan Ramadan paling panjang ibadah, 24 jam kita ibadah bulan Ramadan. Tidur kita aja bulan Ramadan ibadah. Naumus saimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, dapat pahala. Tidur itu dapat pahala. Tidur malam maupun tidur siang. Siapa yang suka tidur siang? Pasti banyak. Saya juga suka tidur tidak siang. Apa? Kenapa? Karena malam kan kita kurang tidur. Bangunnya jam 3 malam untuk makan sahur, tahajud dan sebagainya. Jadi tidur kita sudah nilai ibadah. Samtuhu tasbih. Diam kita, teduh Muhammad macu kelaparan kita. Diam kita itu sama dengan baca tasbih di bulan lain. Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat pahala diam. Teduh kita, kelaparan, kehausan, kelelahan. Tidur kita, ibadah, diam kita, baca tasbih. Wa du'auhu makbul. Doa-doa kita bulan Ramadan kabul. Tidak hanya waktu berbuka, sepanjang hari, panjang malam, doa kita kabul bulan Ramadan. Dikira waktu berbuka aja kabul doa Anda. Sepanjang hari, sepanjang malam, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dunubuhu maghfurun. Dosa-dosa kita bulan Ramadan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki orang beriman dalam Ramadan ditambah Allah. Syahrun yuzadu bihi rizqul mu'minin.
bulan Ramadan, rezeki orang beriman ditambah-tambah Allah. Betul apa betul, bulan Ramadan. Ni, kalau kita berbuka, banyak macamnya. Janganan kita itu banyak, lauk pauknya banyak. Jajannya ada, sorobinya ada, teleponnya ada, polaknya ada. Ya Allah, coba ndak bulan Ramadan dapat itu. Dari teman, dari orang, selalu kita terima. Alhamdulillah. Yang sendiri cerita dikit, berapa hari yang lalu, rombongan dari sini, dia bawakan tiang sumbangan dari Umi. Dari Umi, Alhamdulillah, 1 juta rupiah, sebuah kain super premium, dia roti yang besar beleknya. Itu dia, rezeki bertambah kan? Terbukti Malik Nabi. Syahrul yuzadu fihi rizqul mu'minin. Bulan Ramadan, rezeki orang beriman bertambah. Betul apa betul? Anakku sekalian, betul tak? Waktu kita berbuka, macam-macam kita makan, dipilih mana mau kita. Alhamdulillah. Waktu makan sahur juga demikian, macam-macam. Kemudian datanglah dari utusan dari Amkaram, Bapak Tuan Guru Bajang. 2 orang diutus oleh Bapak Tuan Guru Bajang untuk menyampaikan sumbangan. Harus saya salurkan kepada warga jamaah WDI dalam kota Selong. Berapa? 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Rezeki bertambah kan? Rezeki warga masyarakat, kita, jamaah kita, tetangga kita bagikan sama 100 ribu. Tambah rezeki, tambah. Yang kemarin, tadi telefon dari Dandim, dari Kodim. Bapak Ustaz, suruh siapa-siapa ngambil sumbangan dari Kodim untuk anak yatimnya Pak Ustaz. Saya suruh seorang ngambilnya. Dapat kiriman 1 juta rupiah. Alhamdulillah wasyukur. Benar-benar sabda Nabi, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'minin. Bulan Ramadan, rezeki orang beriman bertambah-tambah. Juga disebutkan Nabi SAW, yaitu syahrul muasat. Bulan Ramadan itu bulan saling tanja, saling atongang, saling sapaatin, saling jonjo, saling ngembeng, saling jauang makanan atau uang dan sebagainya. Alhamdulillah. 2-3 hari yang lalu saya bawa anak yatim. Anak yatim yang kami asuh 50 tahun dah ngasuh anak yatim. Tapi bukan asrama kayak kita di Pancor. Tak mampu pakai asrama. Suang keluarga yatim piatu namanya. Suang keluarga. Kami sudah ditata di Mataram. Itu anak yatim santuni tiap tahun oleh Hotel Erina. Hotel Erina. Di mana? Di Selong sana. Ke lapangan nasional. Depannya itu ada sebuah Hotel Erina. Dari dulu kami selalu hadir sana bawa anak yatim. Alhamdulillah. Mereka disantuni bukan berupa uang. Ada berasnya, ada gulanya, ada macam-macam. Yang nilainya kalau diuangkan saja jadi 150.000. 150.000. 35 orang anak yatim. 36 dengan kami pengurus. Itu disantuni di sana di Hotel Erina itu. Bertambah rezeki. Anak yatim tambah rezeki. Kita tambah rezeki. Dan kami insyaAllah menjelang daripada lebaran nanti. Juga mau nyantuni anak yatim. Bersama jompo-jompo. Banyak sudah dapat kami sumbangan. Alhamdulillah. Sekitar 5-6 juta sudah kami terima. Untuk santunan anak yatim. Dan kaum jompo di dalam kota Selong. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu yang kami syukurkan. Benar sabda Nabi. Bertambah rezeki bulan Ramadan. Karena itu manik Nabi. Andai kata kalian tahu kelebihan bulan Ramadan. Kalau kalian pengen. Kalau semua bulan jadi bulan Ramadan. Tahu tak lamu ummati maafi Ramadan. Kata kalian tahu kelebihan bulan Ramadan. Maka kalian ingin supaya 12 bulan jadi Ramadan melulu. Tidak ada Muharram, Safar, bulan awal, bulan akhir, tidak ada. Semuanya Ramadan. Dari bulan pertama, bulan terakhir. Namanya bulan Ramadan.
karena kemuliaan. Kenapa saya ingin bulan jadi bulan? Karena pada bulan Ramadan segala kebaikan pahalanya lipat ganda. Kalau kita nolong orang, nolong saudara-saudara kita ibu-ibu, satu kali menolong pahalanya 1.000. Kalau dan 1.000, 500 tambah 500. Man qada li akhi hajatan fi Ramadan, qadallahu lahu alfa hajah yaumal qiyamah. Siapa-siapa menyampaikan hajat saudaranya, nolong saudaranya bulan Ramadan, Tuhan balasnya 1.000 kali lipat ganda bibir nanti di akhirat. Alhamdulillah. Siapa yang sedekah kepada orang-orang yang berpuasa untuk buka puasanya, mana-mana korma, mana-mana air teh segelas, air kopi segelas, apa akan diperoleh? Kalau mau dah. Pertama, maghfiratun lidzunubi, menghapuskan dosa-dosanya semua. Amin. Hanya sebiji korban menghapus dosa semua bulan Ramadan. Yang kedua, itaqu raqabati minan nar. Allah SWT akan bebaskannya dari azab api neraka. Kau bebas dari azab api neraka, nah dulu pernah sedekah bulan Ramadan, nolong saudara. Yang ketiga, lalu ajrun ka ajri shaim, dia dapat pahala sebanyak pahala orang diberinya sedekah. Berapa beri sedekah umpama 10, maka kita dapat pahala puasa 10. Orang dapat pahala puasa 1, kita dapat pahala puasa 10 karena kita sedekahin yaitu 10 orang. Saya sampaikan pada murid kita di Ma'had. Tulab terlibat Ma'had tinggal 4. Saya punya prinsip hidup ada 4. Tak pernah saya tinggalkan insyaAllah. Tiada hari tanpa dakwah. Tak ada hari saya kosong untuk pengajian. Tak ada. Bahasa kurangnya 2 kali sehari semalam. Pada maghrib, pada subuh pengajian 2 kali. Yang kedua, tiada hari tanpa jamaah solat. Harus solat jamaah tiap hari. Walaupun tak semuanya. Kemudian tiada hari tanpa yaitu tilawah, baca Al-Quran. Tiada hari tanpa baca Quran. Tiap hari harus baca Quran. Saya bikin program yaitu baca Quran. Minimal 1 juz 1 hari. 1 day, 1 juz. InsyaAllah bulan Ramadan ini 1 hari 2 juz, 1 day 2 juz. Saya biasakan 2 hari, 2 juz 1 hari. Yang keempat, tiada hari tanpa sedekah. Saya harus sedekah tiap hari. InsyaAllah tidak pernah kosong daripada sedekah. Harus. Belum keluar insyaAllah sudah ada sedekah kita. Selalu kita amalkan demikian. Alhamdulillah. Karena Nabi pada itu. Di kulli sulaman nasadi sadaqah kula yaumin tar'u bisab. Tiap anggota tubuh kalian harus ada sedekahnya tiap hari matahari terbit. Lidah ada sedekahnya. Zikir, doa, nasihatin orang. Mata ada sedekahnya, yaitu memandang suatu yang bisa jadi pelajaran. Telinga ada sedekahnya, dengarkan nasihat agama. Tangan ada sedekahnya, salaman dan beri sedekah. Kaki ada sedekahnya, melangkahkan kaki ke tempat jamaah, ke tempat silaturahim. Alhamdulillah, itu namanya prinsip hidup yang harus kita konsekuen ikuti. Bisa kalian? Kira-kira nanti, waktunya nanti insyaAllah. Tiada hari tanpa yaitu dakwah. Harus tiap hari kalian berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar, memberi pengajian. Kalau sudah siap untuk itu. Yang kedua, tiada hari tanpa tilawah, tiada hari tanpa baca Quran. Harus tiap hari baca Quran. Nabi bersabda, "Idza aradtum 'aisha su'ada wa mauta su'ada wa dhilla yawmal hari wa najat yawmal hasri wal huda minad dhalalah fadimu qira'atal Quran." Hai umatku, apabila kalian ingin hidup bahagia. Siapa mau hidup bahagia, maka kita ingin hidup bahagia. Pun sudah terjadi perang yang dahsyat, harga barang-barang pada naik sekarang ini. Bahkan BBM nanti akan naik. Lihat ya, BBM akan naik. Kenapa? Tidak boleh lewat
kapal yang bawa minyak ke Indonesia di Selat Hormuz ditembak oleh Iran, terbakar kapal-kapal bawa minyak. Dan kita dapatkan minyak 25% dari daerah itu, dari Iran. Kalau tidak ada minyak dari sana, maka tidak bisa kesulitan minyak. Membeli ke Amerika jauh, harganya mahal. Belinya dari Afrika jauh, harganya mahal. Ujungnya nanti harga BBM akan naik. Semuanya akan naik. Barang-barang naik karena dibawa dengan kendaraan pakai BBM. Allah. Siap-siap menghadapi, sudah dikatakan oleh Pak Presiden, siap-siap menghadapi kesulitan dan penderitaan. Harga barang akan mahal, kehidupan akan sulit. Kenapa? Terjadinya perang yang tiada henti-hentinya antara Iran melawan Amerika dan Israel. Kita doakan mudah-mudahan Iran dimenangkan Allah. Dan mudah-mudahan Allah hancurkan Israel dan Amerika. Katanya si Benyamin Netanyahu terbunuh katanya. Mudah-mudahan betul. Mudah-mudahan betul. Mudah-mudahan betul dia terbunuh. Kita doakan Iran menang, Amerika dan Israel dihancurkan Allah Ta'ala. Siril Fatihah. Itu dia. Jadi ada 5 yang harus kita lakukan mau selamat. Siapa ingin selamat hidup dunia, siapa ingin bebas dari azab kubur, siapa ingin dapat payung di padang mahsyar, siapa ingin selamat jeberang soal sakit, siapa ingin selamat masuk surga jalan tol, rajin-rajin baca Quran, rajin baca Quran. Berapa kewajiban kita pada Al-Quran, pada saat istazat? 7 macam kewajiban pada Quran. Ayo, 7 macam, catat di hati. Pertama, wajib kita imani Al-Quran. Ya, beriman Al-Quran firman Allah. Betul apa betul? Quran hubungannya dengan Allah adalah firman Allah, wahyu kalamullah. Al-Quran hubungannya dengan Nabi adalah mukjizat, jadi mukjizat Nabi SAW. Al-Quran hubungannya dengan yaitu umat-umat manusia. Quran adalah hudan linnas, bayyinatin minal huda. Jadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran hubungannya dengan kitab-kitab suci, yaitu musaddiqan wa muhaiminan. Membenarkan adanya kitab suci yang asli tapi Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang ada. Dan muhaiminan, membenarkan dan mengoreksi kitab-kitab suci yang sudah ada. Banyak kitab suci yang sudah dirubah. Injil dirubah, Taurat dirubah, Zabur dirubah, apalagi yang lainnya. Hanya Al-Quran yang asli, tidak ada perubahan sama sekali. Betul apa betul? Okay. Pertama kita wajib imani Al-Quran, firman Allah, bukan manik manusia, bukan kata-kata Nabi, bukan kata-kata manusia, makhluk. Dia adalah firman Allah Ta'ala. Wajib kita imani. Amantu billah wa bima qala Allah. Iman pada Allah dan apa yang difirman Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kewajiban pada Quran. Semua umat Islam wajib bisa baca Quran. Saya yakin antum di sini semuanya sudah lancar baca Quran. Saya pernah menghadiri, menonton, menyaksikan lomba tahfiz Quran di Sukabumi. Mana Sukabumi? Jawa Barat. Siapa yang lomba? Orang-orang buta semuanya. Hafal Quran 30 juz, orang-orang buta banyak pesertanya di Sukabumi. Ibu kota Sukabumi, ibu kotanya Kabupaten Sukabumi, kotanya Sukabumi. Saya hadir di sana. Orang buta-buta hafal Quran 30 juz. Yang malai-malai justru tidak hafal. Orang buta justru hafal. Berapa hari yang lalu saya menyaksikan juga di TV 22 anak-anak lomba baca Quran, qiraatul Quran, anak-anak buta baca Quran pakai huruf Braille. Tangannya pegang Al-Quran huruf Braille, mereka lomba baca Al-Quran. Anak-anak buta, 22 anak buta bisa baca Quran pakai huruf Braille. Mereka lomba baca Quran pakai huruf itu. Insya Allah
Kita meleng-meleng tak bisa baca Quran. Dia buta-buta bisa baca Quran dengan tangannya. Dia diucap dengan lidahnya. Mereka buta bisa hafal Quran. Ya Allah, betul-betul. Al-Quran itu suatu yang aneh bin ajaib. Luar biasa. Ayo, deh. Karena itu maka Al-Quran suatu yang luar biasa. Keanehannya, keajaibannya, mukjizatnya. Wajiban kita pada Quran yang ketiga. Jadi yang pertama imani, yang kedua kita wajib bisa baca Quran. Siapa yang bisa baca Quran dunia, besok dalam kubur diajar malaikat. Dalam Quran, dalam kubur kita akan diajar Quran kalau tidak bisa baca Quran di dunia. Mana lebih baik diajar Quran oleh ustaz atau oleh malaikat. Lebih baik diajar ustaz bisa senyum. Kira-kira malaikat tidak senyum dia. Nyorakin kita ya. Tidak lancar baca Quran dalam kubur. Lebih baik kita diajar ustaz-ustaz daripada malaikat ngajar kita. Harus, kalau anak dah bisa baca Quran, orang tuanya berdosa. Ibu berdosa, bapa berdosa, anaknya dah bisa baca Quran. Banyak anak kita dah bisa baca Quran. Di penjara, terpaksa tugas 45 tahun. Sekarang diwajibkan semua penghuni penjara, narapidana, terhukum wajib bisa baca Quran. Sebelum keluar nanti harus sudah bisa baca Quran. Ternyata ada 180 orang tidak bisa baca Quran sama sekali di penjara. 180-an lebih tidak bisa baca Quran. Akan diajar oleh teman-temannya yang lancar-lancar baca Quran. Sebelum mereka bebas dari penjara harus sudah pulang bisa baca Quran. Mereka diberikan Quran. Bagi yang lancar harus setiap hari baca Quran selesai sholat dia 5 waktu. Itu dia haruskan. Ternyata ya mereka di penjara itu ada yang 1 hari bisa baca Quran 10 juz. 1 hari 10 juz. Jadi 3 hari khatam sekali. Ada yang beritahu saya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya bisa khatam Quran 2 hari sekali khatam. Ayo, siapa yang tahan di sini baca Quran 2 hari 1 kali khatam? Bahkan pernah ada, Pak Ustadz, saya bisa baca Quran khatam sehari semalam di penjara. Sehari semalam 30 juz dia khatam Quran sehari semalam 1 kali. Nenek puji, betapa cepatnya baca, betapa lancarnya baca, tekunnya baca, ikhlasnya baca, hingga 1 hari sekali khatam, 2 hari kali khatam, 3 hari kali khatam. Ada yang 5 juz sehari dia baca. Sekarang ini bulan Ramadan ini kalah kita. Saya katakan kalau mau banyak baca Quran, ayo pada masuk penjara. Pada masuk penjara di sana nanti diberi kesempatan baca Quran bebas, makan minum bebas, kemudian baca Quran bebas, tidak ada kerjaan. Mau masuk penjara, sana nanti lancar baca Quran. Jangan deh, nauzubillah min dzalika. Wajiban kita yang keempat pada Quran, yaitu yang ketiga, harus mengerti makna bacaan Quran yang kita baca, umpama Fatihah. Apa yang paling banyak kita baca dalam Quran? Fatihah dong. Kenapa? Karena kita baca tiap sholat. Hingga pada itu disebut apa? Ummul Quran. Fatihatul Kitab. Itu namanya. Induknya Quran. Kuncinya Quran adalah surah Fatihah. Paling banyak dibaca. Berapa juz? 7 juz disebut Al-Quran Fatihah. Sab'un minal masani. 7 ayat diulang-ulang baca oleh manusia. Berapa kali kita baca Fatihah sehari? Bisa jadi kita baca Fatihah sehari yaitu 1 kali. Sholat padu aja 17 kali. 17 rakaat. Sholat sunat belum. Lagi yang lain-lain. Sehingga 1 hari kita bisa baca Fatihah 50 kali. Pernah bosan baca Fatihah? Tidak pernah. Jadi bacaan yang paling tidak bosankan kita baca hanya Al-Quran. Yang lain dari itu, surat dari sang doi, sang cewek, baca sekali, 2 kali, sudah, tidak akan dibaca lagi. Buku-buku juga dibaca sekali, 2 kali, lelah, bosan.
Tapi Al-Quran tak pernah ada orang yang bosan membacanya. Itulah keistimewaan Quran. Al-Quran juga gampang dihafal. Mereka di Mahad itu mestinya harus sebelum tamat Mahad sekurangnya harus hafal Quran 2 juz hafal Quran. Saya punya ponaan sedang melanjutkan pendidikannya di PTIQ Jakarta. Saya pernah ke sana. Ya, PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Dia sekarang dan mengikuti S3-nya di PTIQ. Jadi PTIQ ada S1, S2, S3. Nah, ponaan saya perempuan, dia sedang mengikuti S3, kuliah S3 untuk Al-Quran. Nanti bisa jadi dosen, bisa jadi mahaguru dan seterusnya. Itu kelebihannya Al-Quran. Kewajiban kita pada Quran setelah kita pahami, maka kita amalkan. Kita amalkan Al-Quran. Ada ucapan mengatakan, ulama mengatakan, qira'atu ayat min Al-Quran wal amalu biha khairum min hatmil Quran alfa marrah. Kau baca Al-Quran satu ayat, kemudian kamu amalkan sungguh-sungguh ikhlas, lebih baik pada kau baca Quran khatam 1000 kali. Khatam 1000 kali. Jadi ya. Siapa-siapa baca Quran pada malam Al-Qadar, malam ini malam Al-Qadar. Siapa baca Al-Quran pada malam Al-Qadar, satu ayat saja dibaca, lebih utama pada baca Quran khatam, namatang pada bulan lain, malam-malam yang lain. Nah itu ayo berlomba-lomba banyak baca Quran di malam-malam Al-Qadar. Ya, umpama malam ini, malam Selai, malam Pinduk Likur, terutama malam Pinduk Likur tadi ya. Karena Allah nyebut Lailatul Qadar berapa kali dalam Quran? 3 kali. Lailatul Qadar itu hurufnya berapa jumlahnya? 9. 3 kali 9, 27. Maka ulama mengatakan paling banyak, paling sering Lailatul Qadar itu turun pada malam tanggal 27. Perbanyak sholat sunat, perbanyak baca Quran. Baca Quran satu ayat saja lebih utama pada khatam Quran, namatang Quran satu kali. Apalagi banyak kita baca satu juz umpama malam Al-Qadar, berapa besar pahalanya. Paling besar pahala baca Quran kapan? Waktu kita sholat. Mangkor Al-Quran, sholat, siapa baca Quran dan sholat, satu huruf pahalanya 100. Satu huruf pahalanya 100 baca Quran dalam sholat. Mama Fatihah, mama ayat-ayat yang kita baca waktu tarawih umpama, terus sholat jamaah. Satu huruf 100 pahala, ya Allah. Kalau kita sholat cara duduk, karena kita kurang sehat, kita baca Al-Quran, satu huruf 50 pahalanya. Kalau kita baca Quran di luar sholat, tapi dalam keadaan berduduk, satu huruf pahalanya selai 50. Kalau kita baca Quran tidak berwudu, mengapalan, satu huruf pahalanya 10. Kita dengarkan bacaan Quran dari teman. Siapa membaca Quran, mendengarkan dengan baik bacaan Quran orang, satu huruf dia dapat mendengar satu huruf pahalanya, satu pahala sempurna. Pamat tadi, kalau kita baca Quran, kita dengarkan dengan baik. Tiap kita dengar bacaan Quran dibaca orang, satu huruf saja, kita dapat satu pahala sempurna. Kalau dia baca Quran tadi banyak, panjang, berapa huruf? Tadi satu pahala sempurna. Mendengar saja sudah dapat pahala. Apalagi bacanya. Ya Allah, betul-betul Al-Quran pembawa rahmat. Karena itu maka kita diwajibkan puasa. Kenapa dia puasa? Karena turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Hudan liddat, jadi petunjuk hidayah bagi manusia. Bayyinatin minal huda wal furqan. Kalian juga menjalankan tentang petunjuk tersebut. Ayo, luar biasa. Dan Al-Quran nurut niat orang bacanya. Iqra'il Quran masyita lima syita. Baca Quran menurut niat anda. Niatnya untuk senang hati, tenang tidak. Niatnya untuk murah rezeki, murah rezekinya. Niatnya untuk umpama pintar, pintar sudah. Apa yang diniatkan Quran?
menurut niat kita. Niatnya mudah-mudahan sehat. Sehat sudah. Sembuh dari penyakit. Sembuh dari penyakit. Dulu ada sahabat Nabi bepergian jauh. Mereka kemalaman di tengah jalan. Nginap di satu kampung. Beritahu, Pak RT, kami rombongan umat Islam. Disuruh Nabi. Tapi kami kemalaman. Boleh tidak kami numpang nginap di kampung Anda? Boleh, silakan tuh. Ada tempat yang kosong. Anda sana itu. Nginap di sana. Tiba-tiba tengah malam. Terjadi huru hara. Apa huru haranya? Ketua RT-nya disengat terladu. Terladu mata naik. Ya. Disengat terladu atau digigit ular. Teriak-teriak Pak RT itu tadi digigit ular, aduh sengat terladu. Siapa yang bisa ngobatin? Dia datang kepada sahabatnya dan tidur, nginap di satu pondok. Bapak-bapak dari Madinah, apakah ada di antara sida pada bisa mengobatin? Saya punya ketua RT disengat terladu, kesakitan luar biasa. Ada ndak bisa ngobatin? Saya coba-coba, kata seorang sahabat. Dia pergi, dibawa ke tempat Pak RT yang digigit oleh ular atau sengat terladu. Dia bacakan Fatihah. Kemudian gitu dia. Gosok tempat yang kena gigitan terladu atau ular. Tok chest prank. Sim salabib, dabra kadabra, langsung sehat. Pak RT, sehat segar bugar, seperti tidak pernah kena penyakit, tidak pernah digigit apa-apa. Oh, syukurnya Pak RT. Dia suruh anak buahnya, anak buahku, kasih bapak yang ngobatin saya dengan obatnya itu bacaan Fatihah itu, kasih dia kambing 10, upahnya ngobatin saya. Nggak saya bisa sehat walafiat. Kasih dia kambing 10, dia bawa pulang ke Madinah. Hanya baca Fatihah sekali, diupah kambing 10. Mau kalian? Senang kalian? Karena itu disebutkan oleh Nabi, Iqra'il Qur'an ma syi'ta lima syi'ta. Baca Quran, mana mau Anda untuk tujuan apa saja. Itu keistimewaan Al-Quran. Dibaca untuk apa saja boleh. Hebat sekali. Demikian. Wajiban kita pada Al-Quran berikutnya, kita wajib memahami dan wajib mengajarkannya. Wajib diajarkan Al-Quran. Disebarkan, diajarkan, dipertahankan. Itu namanya kewajiban kita pada Al-Quranul Karim. Mari kalau gitu kita pada rajin-rajin baca Quran supaya kita pada selamat bahagia dunia wal akhirah. Kelebihan kita baca Al-Quran. Apa ayat paling dulu turun pada Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Pertama kali turun pada Nabi bahkan oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Apa isinya 5 ayat itu? Ada 3. Pertama, umat manusia harus mengetahui siapa Tuhan yang menciptakannya. Siapa Tuhan menciptakannya? Pasti Allah Ta'ala. 2, manusia harus tahu diri bahwa dirinya cipta Allah dari apa? Segumpal darah, segumpal daging. 3, manusia harus berilmu tahuan. Semua isi Al-Quran yang 30 juz, 114 surah itu isinya yang 3 ini. Manusia harus tahu siapa Tuhannya, manusia harus tahu siapa dirinya, manusia harus punya ilmu tahuan. 3 isi kandungan Al-Quran semuanya. Masya Allah. Ayat yang kedua. Yang kedua turun pada Nabi. Surah Al-Muzammil. Yang tadi surah Al-Qalam. Iqra itu surah Al-Qalam. Yang kedua turun pada Nabi yaitu surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi
warattilil Qur'ana tartila. Ada dua perintah Allah sana. Pertama untuk selalu tahajud tiap malam. Ya, yang kedua yaitu harus baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tajwidnya. Rajin berguru pada ahlinya. Karangan Maulana Syekh. Jadi itu kandungan surah Al-Muzammil. Kalian harus bangun tengah malam, tahajud, witir, dan kalian harus baca Quran. 3 kali suruh baca Quran surah Al-Muzammil. Artinya apa? Kalau sudah sholat tahajud, harus dibarengi dengan baca Quran. Kita upayakan. Habis tahajud, berdoa, kita baca Quran. Mana-mana Yasin, mana-mana surah yang lain, kita baca. Itu dia. Kemudian surah yang ketiga, yang turun pada Nabi, surah apa namanya? Al-Muddatsir. Surah Al-Muddatsir. Ya ayuhal muddatsir, hai orang berselimut, panzir, bangkitlah kamu dan beri peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Warabbaka fakabir, muliakanlah Tuhan, ikhlaslah beramal. Kemudian Rabbaka fakabir, warujja fajur, jauhkan segala dosa. Kalau mau berdakwah, mau mengajar, mau amar ma'ruf nahi mungkar, jauhkan segala dosa, pas sukses dalam berdakwah. Rabbaka waruj wala tamnun tastaksir, jangan kamu minta upah dari apa yang kau lakukan. Mengajar jangan harapkan upah doang. Di Selong, di dekat saya sana ada ustadz kita, tamatan Mahat juga, tamatan mana dia, juga ada satu tamatan Mesir, LC. Ngajar anak-anak ngaji sana. Gurunya dikasih penghasilan gaji, honor. Murid yang diajar juga dikasih honor tiap bulan. Siapa berinya honor? Dari Jakarta. Pengusaha Jakarta yang asalnya dari Selong. Mereka diberikan pakaian, berikan honor, berikan makan, minum, semuanya. Ya Allah, siapa tidak senang ngaji? Dikasih uang, kasih pakaian, kasih macam honor. Gurunya ngaji juga begitu. Tapi waspada. Jangan sampai kita ngajar karena honor semata. Jangan sampai kita ngaji Quran hanya mengharapkan kepeng. Tidak ikhlas demikian. Jangan sampai. Sebab Nabi bersabda, nanti akhir zaman ada orang yang membaca Quran dan minta upah baca Quran. Baca Quran di kuburan, minta upah dari orang yang punya keluarga yang punya kuburan. Tak boleh demikian. Mintalah pada Allah. Kalau baca Quran, minta pada Allah. Pasti Allah akan berikan. Itu dia kehebatan, kemuliaan kitab suci Al-Quran. Apa yang kita baca, apa yang paling sering diulangi dalam Quran? Ayo, siapa bisa terka? Apa yang paling sering diulangi dalam Quran dalam satu surah? Ayo, surah Ar-Rahman. Apa diulang-ulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali dibaca? 31 kali. 31 kali Allah ulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang belum kalian terima? Nah, kalian mendustakan Allah, tidak taat pada Allah, tidak bakti pada Allah. Nikmat Tuhan mana yang belum kalian terima? Hai manusia, semuanya sudah ada. Anggota badan sempurna, makanan, minuman sudah ada. Semuanya sudah ada diberikan Allah nikmat. Lantas kalian datang, anda bakti pada Allah, nikmat mana lagi yang belum kalian terima? Hingga kalian tidak taat, tidak bakti, tidak nabi dan mati kepada Allah Ta'ala. Kalian mendustakan Allah. Nikmat mana yang belum terima? Semuanya sudah kita terima. Ada lagi satu surah diulang-ulang 10 kali. Wailun yawma idzin lil mukadzibina, kawaid bagi orang mendustakan agama, mendustakan Al-Quran, kawaid bagi mereka. Insyaallah. Dan surah Al-Maun disebutkan oleh Allah pendusta agama 5 macam. 5 macam manusia disebut pendusta agama, pembohong agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un ayamna'unal ma'un. Manusia pembohong agama ada 5 manik Allah yang sampai kita yang kena. Yang pertama siapa? Allazi yadu'ul yatim, menelantarkan anak yatim. Tak pernah nyatuin yatim. Walaupun di dekatnya ada anak yatim, di dekatnya ada santunan anak yatim. Tak pernah ikut-ikut serta. Mana-mana 5.000, 10.000, tak pernah. Bertahun-tahun tak pernah. Pembohong agama. Mau dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, tidak pernah peduli anak yatim. Bohong, dia beragama dengan baik. Nauzubillah. Allah mengatakan demikian. Yang kedua, tidak pernah menganjurkan beri sedekah orang miskin. Tak pernah menganjurkan memberi sedekah orang miskin. Tak pernah sedekah sama orang miskin. Yang ketiga, manusia pendusta agama. Orang lalai solat. Orang yang lalai solat. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang selalu memelihara solat, jaga solatnya. Mereka akan jadi penghuni syurga Firdaus, kekal abadi dalam syurga Firdaus. Baliknya orang lalai solat, neraka wail baginya. Yura'un, dan juga pendusta agama orang riak, so pamer. Apa itu riak, so pamer, viral, senang dilihat, senang didengar, senang diperhatikan. Ya Allah, sekarang zamannya mana orang riak, bahkan ada orang demi riak, so pamer, maka sampai ada yang mati. Kenapa? Yaitu dipoto, senang dipoto itu. Tempat-tempat yang kadang-kadang bahaya. Tahu-tahunya dia jatuh, dia mati. Kemarin kan ada orang mati di mana kalian di Gunung Jani. Dari mana orangnya? Kalau tidak keliru dari mana? Jauh di luar negeri. Ya, dari luar negeri orangnya. Senang foto-foto, viral-viral gitu. Tahu-tahunya terpleset, kakinya jatuh, akhirnya jatuh ke dalam jurang yang dalamnya ratusan meter. Mati orangnya. Nah, gitu. Kenapa? Senang dilihat-lihat. Karena di fotonya dikirim ke negerinya, ke negaranya. Itu disenangi orang sekarang. Yura'un, yamna'unal ma'un. Orang dusta agama, orang yang pelit, beri orang minjam. Ibu tersinggak cobek jelut terbinak sambal dia narak singgak. Sewa. Bu tersinggak parut jelut tanya parut nyiur. Narak parut persinggaan. Sewa. Sehingga ladak dan jolo dia narak persinggaan. Sewa. Ya Allah sang pelit debu. Pendusta agama. Pendusta agama. Na'udzubillah min dalika. Nabi bersabda, Khairun nas aqra'uhum lil Quran, orang paling mulia adalah orang paling rajin baca Quran. Yang kedua, at-tawfi dinna, paling rajin ngaji ilmu hukum agama. Atqahum lillah, paling mulia orang paling rajin ibadah. Amruhum bil ma'ruf, orang yang paling rajin amar ma'ruf, memberi pengajian. Anhahum 'anil munkar, melarang orang dari berbuat kemungkaran. Awsaduhum lirrahim, orang paling mulia, paling rajin silaturahim. Ini orang paling mulia ini. Orang paling mulia, orang yang paling rajin silaturahim. Orang yang tidak mulia, orang-orang jauh daripada silaturahim. Karena itu, pada malam Al-Qadar, 4 golongan tidak akan dapat ampunan Allah. Mana Jibril pada Nabi. Siapa itu ya Jibril? Pertama, umat pelinggi yang suka teler, mabuk, narkoba, minum berem. Dia dengan mau ampunan Allah di malam Al-Qadar 1000 bulan. Siapa lagi? Dengan saya bangga, durhaka, dia taat, bakti, li'ina ama, dia hormat, li'ina ama, dengan mau ampunan Allah di malam Al-Qadar 1000 bulan. Yang ketiga, orang mutus silaturahim, orang mutus hubungan silaturahim, dia mau rahmat ampunan Allah. Yang keempatnya, orang yang menyimpan rasa benci, rasa dengki, dendam, permusuhan di hatinya walaupun tidak kelihatan. Orang itu namanya musyahid, musyarib, ibadahnya dari Allah, mereka tidak akan dapat kemuliaan Lailatul Qadar 1000 bulan. Tadi sebelum saya berangkat, saya nasihatin dulu jamaah saya yang ikut sembahyang tarawih supaya melakukan sholat sunat Lailatul Qadar. Tahu dah cara ni baik-baik? Tahu dah cara sholat sunat Lailatul Qadar. Manik Nabi SAW
Siapa-siapa sholat sunat 2 rakaat pada malam Al-Qadar. Setelah Fatihah baca kulhu 7 kali. Rakaat kedua baca Fatihah baca kulhu 7 kali. Ini pada ayat 7 kali. Setelah salam, Assalamualaikum, salam. Baca istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim, atubillahi, astagfirullahaladzim, atubillahi 70 kali. Belum bangun dari sholat tempat sembayangnya, belum bangkit. Sudah diampun dosanya, dosa ibu bapaknya. Allah nyuruh malaikat, tanamkan orang ini pohon dalam surga. Bikinkan dia istana. Alirkan sungai untuknya nanti. Kalau dia masuk surga. Itu kelebihan kita sholat sunat Lailatul Qadar. Jam berapa? Terserah, pokoknya jarak isya sampai nanti 1/3 malam terakhir. Ayo kalau bisa Bapak Ibu, saudara yang bisa laksanakan kedung, kita jumpai dalam kitab kelebihannya luar biasa. Sholat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat. Dosa kita, dosa ibu bapak kita sama-sama diampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ini dapat yang sampaikan anak-anakku sekalian yang insya Allah jadi orang alim saleh semuanya. Kemudian pengurus kami juga sebagai orang tua, insya Allah dapat pahala dari kebaikan anak kita yang baca Quran, yang sholat sunat, belajar agama. Orang tua dapat pahala, bukan dia aja dapat pahala, orang tua juga dapat pahalanya. Amin, Allahumma amin. Akhirnya mohon maaf, terima kasih. Wallahumma hari la sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 10:30 ya Allah. Sila. Pada. Ya, alhamdulillah. Baik nih. Abad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana alladhi yanfa'una warzuqna wa fatina Rabbi waffiqna wa وارزق الكل حلالا كريما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل
كل الشهور آتت بالقلب الرضا يقول وقضي عنا ربنا كل الطيور رسل الوالد واغفر السر أنت أفراد السفر ربنا يا ذا الجلال والمنان واحفظنا دائما فينا الكتاب واهدنا رجالنا على السنة وانصرهم بالعشايا والكفر ربنا يا ذا الجلال والمنان اشرني وانا قاصر واحفظنا دائما من الكتاب واهدنا رجالنا على السنة وانصرهم بالعشايا والكفر ربنا يا ذا الجلال والمنان اشرني وانا قاصر واحفظنا دائما من الكتاب واهدنا رجالنا على السنة وانصرهم بالعشايا والكفر وصلاة الله تمشى المصطفى إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام السرفاء وعلى الصحب المصابيح فلسفة فيها الأسرار شبيما على معاش والمعاني وعلى ذريات أمرك فالسباحة فيها الأنصار شبيما على معاش والمعاني وعلى ذريات والظالم أمرك فالسباحة فيها الحصى والأرض شبيما على معاش والمعاني وعلى ذريات أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم صلحنا والدينا وشيخنا ربيتنا تلامذتنا وجماعتنا واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص اللهم اجعل جمعنا هذا جماعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أزواجنا وذرياتنا أخواننا أخواتنا ولو حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن حبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا سائر أعمالنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك غفور رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kita semua, untuk uminda kita, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.